Assalamualaikum. Hormon ghrelin itu dikenal secara umum sebagai hormon lapar. Saat kita ngerasain lapar, ghrelin sedang kenceng tuh. Yaitu saat yang lapar perut kita. Kalau ibu-ibu yang lapar matanya saat lihat diskonan di mall itu beda lagi. Ilmu kesehatan berkembang ya. Diyakini oleh para ahli, tiap hormon itu fungsinya nggak cuma satu. Jadi terus diteliti-teliti lah. Selain penanda lapar, hormon ghrelin ini fungsinya apa lagi? Nah, zaman kekinian ketemu tuh sejumlah fungsi lainnya dari ghrelin, dulu pernah kita ulas, nanti kita terangin lagi. Dan kemunculannya amat membantu para penggiat intermittent fasting untuk mendapatkan manfaat optimal. Tapi baru-baru ini saya lihat tuh, kanal sebelah ya yang diasuh oleh seorang dokter menawarkan tips untuk menghilangkan lapar saat kita 16/8 fasting. Nah, ini agak mengkhianati semangat si fasting itu sendiri loh sebenarnya. Dan insya Allah yang kasih tips seperti itu bukan cuma satu, melainkan banyak, bisa di-searching juga. Esensi dasarnya intermittent fasting tuh ya, memberi stres pada tubuh kita loh. Itu stres positif, stres yang terukur. Kayak olahraga juga gitu. Jadi, kalau stresnya ini terus mau dihilangin semua, ya selesai urusannya. Masih rada benar kalau sekedar dijaga-jaga supaya jangan kebablasan, jangan overdosis, jangan berlebihan, itu masih mending. Silahkan aja komen ya kalau ada yang nggak setuju. Kalau puasa nggak boleh lapar, atau rasa laparnya mau dihilangin, itu ibarat olahraga, tapi dikasih tips gimana caranya supaya nggak keringetan. Gimana caranya lelarian tapi nggak ngos-ngosan. Nonton stand up komedi tapi nggak ketawa-ketawa. Atau nonton horor, gimana caranya supaya nggak tegang. Nah, ini malah nggak seru tuh ya. Kalau yang pengennya nggak mau ngerasain lapar sama sekali, ya dari awal nggak usah puasa aja lah. Sambil nunggu beduk maghrib, makan aja roti dulu sekenyangnya. Nah, itu kalau menurut leluconnya santri-santri Jombang sana. Elit kok kalau santri Jombang itu. Makannya roti, butter, sama keju. Tapi sebelum membahas soal manfaat lapar dan efek ghrelin, coba ya kita cermati kenapa itu orang intermittent fasting ada kecenderungan pengen ngilangin rasa lapar, rasa lemes, rasa kerok-kerok itu. Apa sih tujuan luhurnya? Dokter di kanal sebelah tadi profesional kan ya? Nggak mungkin dia kasih-kasih tips yang tujuannya itu jelek. Benar nggak? Kalau dari sisi medis, salah satu tujuan luhurnya itu ya membatasi dampak puasa, jangan sampai kebablasan jadi stres berlebihan yang negatif. Bagus sih, cuma kalau 16/8 fasting itu nggak absolutely berat kan ya, apalagi kalau kurang dari itu. Tujuan kedua ini untuk kenyamanan, ini sesuai etik kedokteran ya. Treatment apapun itu kalau bisa bikin pasiennya senyaman mungkin, kan arahnya ke situ. Jadi kalau dari sisi niatnya ini jelas bagus, untuk smoothing gitu kalau menurut orang Jombang, supaya fastingnya berjalan seamless, mulus, lenggang kangkung. Tapi dalam prakteknya ini tentu mesti balance. Di satu sisi pengen nyaman, di sisi lain pengen dapat gemblengan. Nah, kosakata gemblengan dan kenyamanan itu kan rada bertolak belakang. Bobotnya kayak yang mana nih? Kalau dari esensinya fasting, pastinya sih lebih condong ke gemblengan. Tujuan ketiga ini agar tidak mendisrupsi atau ngeganggu keseharian. Kalau gara-gara fasting terus kerjaan sehari-hari jadi keganggu sama puyeng, sama pening, lemes, lapar, nggak bisa mikir, ini jadi kontraproduktif sih memang. Ini penting banget khususnya untuk yang baru-baru belajar fasting. Atau lebih khususnya lagi, itu yang kondisinya bisa dibilang sakit gitu, atau ada gangguan serius, atau yang baru aja sembuh dari penyakit serius, jangan sampai gara-gara fasting malah terus jungkel. Nah, cuma kembali lagi, kalau yang udah biasa fasting atau yang kondisi awalnya fit, ya jangan manja. Mestinya semangat mau fasting itu kan untuk penggemblengan tadi, supaya di akhirnya jadi sehat kuat. Jadi bagian sini sifatnya kondisional. Kalau tujuannya hiking itu pengen kasih gemblengan sama kaki dan badan kita, ya jangan terus dari awal sampai ke puncak malah naik ojek. Nah, ibaratnya gitu. Terus tujuan keempatnya itu untuk penyemangat atau encouragement gitu, alias untuk mengatasi kendala psikis. Supaya yang tadinya masih angin-anginan jadi mantep, ditunjukin bahwa manfaatnya itu nanti besar, sementara segala susah payahnya itu bisa dimitigasi. Nah, terus kalau ada lagi tujuan luhur yang lain, silakan aja komen ya. Cuman kembali lagi, sekarang kita perlu lihat sisi lainnya, betapa sebenarnya intermittent fasting akan lebih tetap ke kesehatan kita kalau ada kerasa berat, ada kerasa laparnya, lemesnya, kayak gitu. Kabarnya tadi itu kita sebut sebagai ghrelin effect, karena bisa dibilang yang bikin rasa-rasa itu salah satunya yang mungkin bisa dominan juga
itu hormon grelin yang sering juga disebut hormon lapar. Justru harusnya ya, orang fasting itu mesti galau kalau tidak merasakan lapar sama sekali. Karena kalau tanpa lemas lapar itu efek grelinnya lemah biasanya. Jadi setelah diteliti-teliti ternyata hormon grelin itu punya banyak manfaat dan dia bukan sekedar alarm rasa lapar tok. Yuklah kita obrolin satu-satu beberapa fenomena nih terkait grelin. Fenomena pertama, orang yang makan melulu, makan ngemil, itu nggak akan pernah dapat efek grelin. Nggak pernah kelimpahan hormon grelin. Ujungnya apa hasilnya kita dah tahu sendiri. Kesehatannya bakal nggak optimal, amsyong, bahkan tidak cuma terganggu metabolisme glukosa lemaknya, atau yang terkait dengan itu, bakalan keganggu juga itu fungsi mitokondrial sel-sel, peta epigenetik, oleh minimnya grelin, ujungnya akan terjadi akselerasi penuaan dan atau keusuran. Karena fenomena kedua nih, grelin ini memunculkan survival mode yang kuat. Tidak cuma ke otak sadar kita, wah lapar nih, tapi juga ke segenap sel. Dan awalnya kita jadi kuat, itu survival mode ini. Saya sering katakan ya, alam semesta ini dibentuk oleh kata-kata kun fayakun gitu ya. Tuhan firmankan jadi, maka jadilah. Nah, segenap tubuh kita itu sama. Dia tergerak oleh instruksi-instruksi biologis atau bioinstruction. Dan mereka itu seperti tentara yang disiplin gitu. Begitu ada instruksinya, ada komandonya, siap laksanakan. Fenomena ketiga nih jadinya. Survival mode itu memobilisasi segenap organ, segenap sel, segenap sumber daya untuk lebih memperkuat diri, mempertangguh dirinya. Sama aja lah, kayak orang di kampung-kampung. Mereka punya kepekaan juga. Sekarang suasana duka nih. Habis kebanjiran kemarin, Pak Ustadz guru kita dan Pak Lurah meninggal dunia keselak minum es cendol. Innalillahi. Warga biasanya langsung empati. Hei warga sekalian, sekarang kita tingkatkan kewaspadaan. Kampung-kampung tetangga keserang hama tikus tuh. Astagfirullah. Biasanya semuanya akan menyingsingkan lengan baju. Sawah ladang dirondain dan seterusnya. Dan bukannya terus malah disebar keju merata-rata untuk mancing tikus. Widih. Hama tikus itu pada doyan keju juga film Tom and Jerry apa enggak sih? Tahu deh. Pernah dengar nggak sih? Habis sesepuh meninggal gitu ya. Bukannya doa bersama, warga kampung malah ketawa ketiwi sorak-sorai. Pak Ustadz dan Pak Lurah game over bersamaan. Mari kita rayakan dengan sambil jogetan dangdut semalam suntuk. Kampung orang gila tuh kalau ada yang kayak gitu. Bener nggak? Terus autofagi nih sekarang. Ini fenomena berikutnya. Survival mode yang dimunculkan oleh grelin itu selanjutnya akan ngegas autofagi. Kemunculannya jadi lebih cepat dan lebih mantap pada saat survival mode-nya kenceng. Itu awal-awalnya orang semangat fasting, banyak yang pengen kenceng autofagi kan ya. Nah, kalau kembalikan niat awal, itu kalau lemes laparnya nggak muncul, malah resah tuh harusnya, bener nggak? Fenomena lanjutannya dari itu, kalau survival mode-nya kuat, autofaginya kenceng, itu hormon pertumbuhan, stem cell, dan serangkaiannya juga akan lebih optimal, dan ini akan mengarah kepada healing yang extraordinary gitu, yang lebih dari biasanya. Dan serangkai juga dengan itu, berkat efek grelin dan survival mode, otak kita juga jadi lebih bening. Makanya pemikir-pemikir zaman dulu suka ada tuh, kalau ada kepentingan apa gitu ya, mereka akan awali dulu dengan intensi puasa. Bener kan ya? Haji Juki aja, juragan beras juga gitu tuh. Kalau bulan puasa ditawar-tawarin duit, langsung aja nyamber. Karena pikiran benih atau mata duitan ya. Tahu deh. Dan seterusnya. Ini nggak komprehensif dan mungkin bahasanya kasual aja kan ya. Tapi pendeknya, kalau kita tahu manfaatnya, saat fasting mestinya kita itu menerima dengan positif adanya rasa lemas dan laparnya demi mendapatkan efek grelin tadi. Udah gitu ya, ini mungkin bakalan terjadi besok-besoknya pasca fasting. Efek grelin ini bakalan menormalisir selera makan juga. Karena kalau grelin sempat kenceng, biasanya pengimbangnya itu juga akan kenceng, yaitu hormon leptin yang merupakan penanda rasa kenyang. Yang semula selera makannya selera kalap, orang itu kayak nggak ada kenyangnya. Kalau leptin grelinnya bagus, nafsu gila-gilaannya bakal mereda juga. Dan kapabilitas untuk menghindari overeating lebih mantap. Cuma terakhir nih, di satu sisi grelin efek ini bagus, tapi di sisi lain ada tantangannya. Kalau kita udah rutin fastingnya, apa coba yang terjadi? Rasa lemas laparnya hilang dengan sendirinya. Begitu udah adaptasi itu ya, berat-beratnya orang fasting itu biasanya udah nggak kerasa lagi. Pening, pusing, lemas, lapar itu udah nggak ada. Buat nurunin berat badan, ya itu si fasting udah nggak bisa lagi.
Autofagi bukan hilang kelas nih, masih ada juga di atas rata-rata, tapi nggak semantap, nggak sekencang di awal-awalnya dulu. Suratannya dari sononya udah kayak gitu. Nah, gimana dong kalau kayak begini? Gimana caranya bikin fasting lebih kerasa lagi dampak positifnya? Ini ada taktik-taktiknya lagi. Cuma berhubung ini dah panjang, kita bahas di video lain aja lah ya. Terima kasih.